Ibu kenapa mukanya cemong-cemong begitu? Bukan urusan kamu. Jadi urusan saya karena ibu selalu cari gara-gara. Enggak pernah insaf. Pah, mana cacingnya? Betul, Kasih betul. makan biar diem nih. Jaga bicara kamu ya. Kamu yang harus jaga. Kamu yang jaga bicara kamu. Gak tahu diri kamu ya. Gak tahu diri. Kalian tuh kenapa sih harus ribut terus berdua? Sorry Pak Dharma, tapi istri bapak ini selalu aja cari masalah. Di kantor, rambut istri mau dijambak. Ini bosnya mau dijambak lagi. Kalian yang duluan. Kalian tuh emang gak tahu diri. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Pah! Aduh, papa kemana sih? Pah! Ini papa nih harus lihat nih, Pah. Kenapa? Duduk. Kenapa saya? Duduk, Pah. Lihat nih, Pah. Lihat. Saya di sini juga ingin mengatakan bahwa istri saya adalah korban, bukan penyebab dari insiden tersebut. Memang istri saya sekarang sedang membuka lagi penyelidikan atas kematian adiknya, Bella, yang diduga kecelakaan yang terjadi adalah sebuah sabotase. Kasus yang muncul di layar tidak ada kaitannya dengan kualitas dan juga keamanan dari semua produk Leva Innovation. Ini gimana sih, Mah? Kenapa dia cuma klarifikasi tentang perusahaan dia sendiri? Kenapa dia nggak bilang kalau perusahaan kita nggak ada sangkut pautnya dengan kecelakaan itu? Kenapa dia nggak sekalian ngomong perusahaan kita nggak bersalah dalam masalah ini? Gimana nggak ada otaknya tuh orang? Ya makanya ini gimana bisa begitu, Pak? Kalau cuma press release kayak gini cuma perusahaan dia yang aman, Mah. Perusahaan kita gimana, Mah? Makin lama makin madesu. Kamu tahu madesu nggak? Kamu pasti tahu lah kamu orang lama. Masa depan suram. Aduh, HP-ku. Aduh, Papa gimana dong? Mama belum siap nih, Pak, jadi suram. Harus gimana, Pak? Gini, sayang. Sekarang kita temui Rafka sama Ayuna. Kita minta mereka berdua untuk tanggung jawab. Mereka harus cari solusi atas masalah ini. Jadi kita harus ke rumahnya Pak Dharma. Aduh, Pak, itu di sana ada perempuan malampir begitu males deh, Pak. Masa mesti ketemu dia? Ngapain kamu takut sama dia? Kalau dia aneh-aneh sama kita pepet saja sekalian. Udah, mari kita coba berangkat lah. Kita temuin Rafka sama Ayuna. Ayo, Ma. Iya, Pak. Aduh, HP Menik sama Toayang jadi rusak gini. Aduh, gimana ini gantinya? Apaan sih berisik banget ya? Pihak saya sekarang sedang mendalami mencari pelakunya, siapa yang bertanggung jawab. Kasus yang muncul di layar tidak ada kaitannya dengan kualitas dan juga keamanan dari semua produk Leva Innovation. Ngapain sih? Ngapain sih Ki kamu kayak gini? Ngapain coba bela-belain Ayuna segala? Penting banget. Angkat dong. Kasihan Ayuna. Dia pasti tertekan banget. Mas, itu mobilnya Arshila kan? Lagi sama siapa ya Arshila, Mas?
Mesra banget ya Mas ya. Kayaknya itu pacarnya deh Mas. Kamu tahu nggak pacarnya Arshila siapa Mas? Aku nggak tahu. Tidur yang nyenyak ya Ayuna. Lepasin semua sedih, lelah, dan semua masalah kamu. Semoga pas kamu bangun nanti, kamu udah gak ngerasain semua itu lagi. Maaf Pak, ini kita melihat jalan mana ya? Pak, jangan berisik Pak. Enggak, maksud saya, ini kita melihat jalan tol atau jalan biasa aja Pak? Tol aja Pak, yang jalannya lebih rata. Baik Pak. Bapak ini sayang banget sama istrinya ya? Sayangi istri. Ayuna bukan istri gua. Apa sikap gua ke Ayuna berlebihan ya? Enggak. Gua gak boleh gini. Aduh, tapi kasihan juga ya kalau Ayuna tidur sampai kebentur-bentur palanya. Ya udahlah. Tuh kan, lihat sendiri. Dia malah membela orang yang sudah mempermalukan nama baik perusahaan kita, Pak. Ma, udah dong marah-marahnya. Semua omelan dan emosi kamu ke Rafka tidak akan menyelesaikan masalah. Kok Papa malah sekarang malah belain Rafka? Karena menurut Papa, apa yang dilakukan Rafka itu udah tepat. Ma, Rafka itu sudah mengambil langkah yang baik untuk melakukan press release itu. Dari situ sih Papa bisa ngeliat bahwa dia sudah berusaha untuk memulihkan nama baik perusahaan. Menurut Papa tindakan dia tuh udah sangat tepat. Jadi apa yang salah? Bener kok. Tetap aja ya, Pak. Rafka itu tetap aja nggak bisa membela Ayuna. Dia itu harus bisa membedakan yang namanya urusan pribadi dengan urusan perusahaan. Kalau yang Papa bisa lihat sih, saat ini Rafka sudah berusaha memposisikan dirinya sebagai pemimpin perusahaan. Dia selain memulihkan nama baik perusahaan, dia juga menjaga aset perusahaan kita, yaitu Ayuna sebagai brand ambassador perusahaan. Tetap aja ya, buat Mama, Ayuna itu salah dan nggak patut buat dibela. Udah itu aja. Tapi untuk Papa lihat ini perkembangan yang positif untuk kesehatan mental dia. Coba Mama lihat. Perkembangan dia itu udah jauh banget dibanding dulu. Mana dia mikirin Ayuna? Mana dia perhatiin Ayuna? Sekarang kelihatan dia mau bela Ayuna. Papa tuh bisa ngeliat ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Dan itu sesuatu yang positif yang harus kita dukung. Iya, Mama tuh cuman pengen ingetin Papa aja. Karena ini tuh sudah pasti akan berdampak besar untuk perusahaan kita. Apapun yang sudah terjadi, itu sudah terjadi. Nggak bisa ditarik kembali. Sekarang sebagai orang tua yang kita bisa lakukan hanya coba mensupport apapun keputusan yang dilakukan Rafka untuk memperbaiki perusahaan ini. Permisi, Bu Bos, Pak Bos. Ada tamu? Tamu siapa? Wah, saya nggak tahu Bu Bos, nggak nanya juga sih tadi. Kamu tuh gimana sih? Di mana-mana kalau ada tamu itu kamu tanya dulu tamunya siapa, bukan malah langsung suruh masuk. Nah, baru juga diomongin jangan marah-marah. Udah Mama tenang aja. Liz, kamu juga jangan sembarangan kasih tamu masuk, ya. Sekarang ini kan banyak modus, pura-pura jadi tamu, begitu udah masuk kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kamu juga harus lebih hati-hati ya. Tapi Pak, yang Lisa lihat sih kayaknya orangnya baik loh Pak.
Ya udah. Saya panggil dulu kalau gitu, Pak. Permisi. Penasaran juga siapa yang datang. Ayuna. Hmm? Sorry, Maaf ya mas, aku ketiduran mas. nggak apa-apa. Ini kita udah nyampe rumah. Kok ada mobil mama papa aku ya? Tunggu tuh. Ayah kebiasaan. Nih Pak, ambil aja kembaliannya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak. Ayuna, Ayuna, tunggu. Silakan. Ibu, Bapak. Tamunya Bu Bos, Pak Bos. Mau ngapain keluarga pengacau ini ke rumah saya? Ada urusan apa? Ada urusan apa, sampai kapanpun urusan tidak akan pernah selesai. Ibu kenapa mukanya cemong-cemong begitu? Bukan urusan kamu. Jadi urusan saya, karena ibu selalu cari gara-gara. Enggak pernah insaf. Pah, mana cacingnya? Kasih makan biar diem nih. Jaga bicara kamu ya. Kamu yang harus jaga. Kamu yang jaga bicara kamu. Gak tahu diri kamu ya. Tahu diri. Kalian tuh kenapa sih harus ribut terus berdua? Sorry Pak Dharma, tapi istri Bapak ini selalu aja cari masalah. Di kantor, rambut istri mau dijambak. Ini bosnya mau dijambak lagi. Kalian yang duluan. Kalian tuh emang gak tahu diri. Ngapain sih nyalain Ayuna terus? Apa gunanya sih? Nggak bakal menyelesaikan masalah juga. Mama yakin kalau kamu tahu siapa Biang Kerok di balik masalah ini. Udah pasti dia. Mah, nggak semuanya tentang Ayuna, Mah. Ini kejadian murni karena ada yang sabotase.